Chapter 25. Gairah sang CEO dingin. Fandi menutup kedua telinganya, karena Anggun sedikit berteriak. "Kenapa kamu suka sekali berteriak? Abis Om sih ngomongnya gaje banget. Seharusnya kamu tuh senang aku bilang gitu ke kamu, bukan malah berteriak." "Kenapa saya harus senang? Karena di luaran sana banyak cewek-cewek yang mau jadi pacar saya, tapi saya milih kamu, seharus kamu senangkan." "Enggak, lagian aku pengen punya pacar yang baik, ceria, enggak cowok dingin dan arogan seperti Om." "Sial, nih cewek, beraninya dia bilang gue arogan," umpat Fandi dalam hati. "Ya walaupun aku arogan seperti yang kamu bilang itu, tapi aku kan tampan, selain itu aku juga kaya, dan kamu bisa membeli barang-barang yang kamu inginkan, seperti tas, sepatu bahkan berlian sekalipun, pokoknya apapun yang kamu mau," ucap Fandi dengan sombongnya. "Cek, kumat lagi sifat sombongnya, aku nggak butuh uang Om, aku bisa kerja buat mendapatkan uang, lagian aku nggak terlalu suka beli barang-barang yang seperti tas, atau yang lainnya. Mending uang itu digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, contohnya Om sumbangkan ke panti asuhan atau orang lain yang lebih membutuhkan uang, maka akan lebih bermanfaat," ucap Anggun dengan senyum di bibirnya. Menarik, di saat cewek-cewek di luaran sana sibuk mengoleksi barang-barang yang branded, tapi dia malah memikirkan orang lain. "Kamu emang berbeda Gun," gumam Fandi dalam hati. "Om jadi pergi makan siang nggak nih? Jadi, kan kamu mau traktir aku?" "Ya udah ayo, entar keburu jam istirahatnya abis," ucap Anggun sambil menggandeng tangan Fandi. Fandi yang melihat tangannya digandeng Anggun pun tersenyum, dan menggenggam tangan Anggun. Anggun yang melihat tangannya digenggam Fandi tanpa sadar pun tersenyum, akhirnya mereka berjalan sambil bergandengan. Semua karyawan melihat CEO mereka jalan bergandengan pun berbisik-bisik ada hubungan apa mereka, ada yang bilang cocok dan banyak lagi. Anggun yang merasa risih dengan tatapan karyawan yang seperti akan memangsanya. "Om mereka itu kenapa sih, kok ngeliatinnya gitu banget?" "Mungkin mereka lihat bidadari lewat," jawab Fandi asal. "Om ini ngomongnya ngacok banget deh." Sampai di depan pintu lift Anggun baru tersadar dengan tangannya yang bergandengan, dengan cepat Anggun melepaskan tangannya dari Fandi. "Pantesan aja mereka melihat aku seperti ingin memangsa, ternyata karena aku jalannya bergandengan," gumam Anggun dalam hati. "Loh kok dilepas sih tangannya?" ucap Fandi. "Nggak enak dilihat karyawan lain Om." "Biarin aja, lagian kan kamu pacar aku," ucap Fandi. "Enak aja, lagian kapan kita jadian," ucap Anggun sambil masuk lift. "Sejak siuman panas kita tadi," ucap Fandi di telinga Anggun. Blus sekitar muka Anggun memerah, dan wajahnya pun terasa panas, mendengar ucapan Fandi tadi. Ting, pintu lift terbuka, dengan cepat Anggun keluar dari lift. "Dasar Om mesum," ucap Anggun sambil meninggalkan Fandi di lift. Fandi yang melihat tingkah Anggun pun cuma geleng-geleng kepala. Fandi gagal makan siang bareng Anggun. "Lama banget sih Gun. Kita udah jamuran nih nungguin lo," ucap kedua sahabat Anggun. "Sorry tadi gue ngurus berkas-berkas buat diserahin ke CEO," ucap Anggun. "Ya udah, yuk berangkat, cacing-cacing perut gue udah minta makan nih dari tadi," ucap Sisil. Sesampai mereka di parkiran, "Kita berangkat pakai mobil gue aja ya," ucap Sisil. "Boleh deh," ucap Sinta dan Anggun. Mereka pun masuk ke dalam mobil Sisil pun melaju meninggalkan area parkiran kantor. "Kita mau makan di mana nih?" tanya Sisil. "Makan baksonya Kang Mamat aja," jawab Anggun. "Boleh juga tuh Gun, soal kita udah lama nggak kesana," ucap Sinta. "Bisa tunjukin arah jalannya sama gue, soalnya gue nggak tahu tempatnya," ucap Sisil.
Itu loh Sil tukang bakso yang dekat lampu merah, ucap Anggun. Sisil yang mendengar ucapan Anggun sontak merem mendadak mobilnya. Astagfirullah, ucap Anggun dan Sinta. Lo kenapa sih Sil, ngerem mendadak gitu, ucap Sinta kesal. Lo yakin kita mau makan di sana? Tanya Sisil. Yakin dong, emang kenapa? Tanya balik Sinta. Anggun yang mengerti akan ucapan Sisil pun berbicara. Tenang aja Sil, walaupun tempat jualannya di pinggir jalan, tapi tempatnya bersih dan sehat kok, selain itu harganya murah dan juga enak, ucap Anggun. Sisil tambah kagum dengan Anggun, anak orang terkaya nomor 1 di Asia nggak malu makan di pinggir jalan, sedangkan dia, bisa dibilang cuma debu bagi Anggun bisa-bisanya ngomong gitu. Udah nggak usah banyak tanya lagi, gue yakin lo bakal ketagihan entar, ucap Sinta pada Sisil. Kita tahu kok kalau lo nggak terbiasa makan di pinggir jalan, tapi nggak semua jajanan pinggir jalan itu nggak sehat, ucap Sinta. Maafin gue ya guys, ucap Sisil. Iya nggak apa-apa, kita ngerti kok, yuk lanjut jalannya, ucap Anggun. Akhirnya sampai juga, ucap Anggun. Mereka pun turun dari mobil. Kang baksonya 3 porsi ya, ucap Sinta. Neng Sinta dan Neng Anggun, udah lama nggak kesini. Tanya Kang Mamat. Kita udah mulai kerja Kang, jawab Anggun. Oh pantesan atuh udah jarang kelihatan nongkrong di sini, ucap Kang Mamat. Hehehe akang bisa saja, ucap Sinta. Ini teh siapa Neng? Tanya Kang Ujang sama Anggun. Oh iya hampir lupa, ini Sisil Kang teman kita, jawab Anggun sambil memperkenalkan Sisil. Sisil Kang teman Anggun dan Sinta, ucap Sisil. Akang tinggal bikinin pesanannya dulu ya Neng, ucap Kang Mamat. Oh silahkan Kang, ucap Sinta. Gun, kita jadi entar malam pindah ke apartemen. Tanya Sinta. Jadi dong, pulang dari kantor nanti gue mau beresin barang yang mau gue bawa, jawab Anggun. Berarti kita bagi tugas pas weekend nanti, ucap Anggun. Siap bos, ucap Sinta dan Sisil. Mereka pun asyik bercanda dan bercerita, sampai akhirnya pesanan mereka datang. Nih Neng pesanannya, ucap Kang Mamat. Loh kok akang yang nganterin, istri akang kemana? Tanya Sinta. Akang suruh di rumah aja Neng kasihan lagi hamil gede, jawab Kang Mamat. Wah sebentar lagi jadi ayah dong Kang, selamat ya, ucap Anggun. Terima kasih Neng, selamat menikmati, ucap Kang Mamat. Terima kasih Kang, balas mereka bertiga. Gimana Sil enak nggak? Tanya Anggun. Enak Gun, jawab Sisil sambil tersenyum. Mereka pun menikmati bakso mereka tanpa ada suara. Setelah bakso mereka habis. Biar gue aja yang bayarin pesanan kalian, ucap Anggun. Wah Gun lo emang teman gue yang pengertian, ucap Sinta. Idi kalau dapat yang gratis baru bilang gitu, ucap Sisil. Enggak dong, lagian sekali-kali dibayarin anak sultan, ucap Sinta. Emang siapa yang anak sultan Sin? Tanya Anggun. Ya elolah, emang siapa lagi, jawab Sinta. Yang sultan itu papa gue Sin, kalau gue mah nggak punya apa-apa alias kere, ucap Anggun. Pintar banget ngelesnya nih tuh Kiem, ucap Sinta. Ya udah kalian duluan ke mobil, gue mau bayar dulu, ucap Anggun. Oke bos, jawab Sisil dan Sinta. Kang berapa total semuanya? Tanya Anggun. 60.000 Neng, jawab Kang Mamat. Anggun pun mengambil uang selembar 100.000. Nih Kang kembaliannya ambil aja, dan ini buat biaya lahiran istri Akang, ucap Anggun sambil memberikan uang 2 juta pada Kang Mamat. Aduh Neng ini teh kebayakan, ucap Kang Ujang. Nggak apa-apa Kang, ini rejeki Akang yang dititipkan Allah sama Anggun. Mohon diterima ya Kang, ucap Anggun sambil tersenyum. Terima kasih Neng, semoga Gusti Allah selalu melindungi Neng. Amin, terima kasih Kang doanya,
Anggun pamit dulu ya Kang, ucap Anggun sambil berlalu ke mobilnya. Jam sudah menunjukkan pukul 13, itu artinya jam istirahat telah usai, tapi Anggun dan kedua sahabatnya belum juga sampai. Donna yang melihat Anggun belum datang pun membuat rencana licik. Donna menghidupkan komputer milik Anggun dan menghapus data penting milik Anggun. Setelah berhasil, Donna mematikan komputer milik Anggun dan kembali ke meja kerjanya. Jam 13.30 Anggun dan kedua sahabatnya baru kembali. Aduh gimana nih kita telat 30 menit, ucap Sisil. Nggak apa-apa lagian kerjaan kita udah selesai kok, ucap Sinta. Iya, nggak usah panik gitu Sil, ucap Anggun. Sampai di ruang kerja Anggun dan kedua sahabatnya duduk di kursi kerja mereka. Tak berapa lama terdengar suara Pak Gio memanggil Anggun. Anggun, apa tugas yang saya kasih ke kamu sudah kamu kerjakan? Sudah Pak, ucap Anggun. Tolong kamu printkan sebentar buat saya. Siap Pak, ucap Anggun. Saat Anggun menghidupkan komputernya, alangkah kagetnya Anggun karena melihat filenya sudah nggak ada. Maaf Pak, filenya hilang, ucap Anggun. Apa? Kenapa bisa hilang? Kamu kan tahu itu sangat penting buat saya, pokoknya saya nggak mau tahu, kamu harus buat kembali, ucap Gio sambil berlalu meninggalkan ruang kerja Anggun. Gun, lo yakin bisa membuatnya kembali? Tanya Sisil. Insya Allah bisa Sil, gue yakin ada yang sengaja menghapus data itu, ucap Anggun. Iya tapi siapa? Tanya Sisil. Entar kita cek CCTV, gue mau ngembaliin data yang mereka hapus dulu, ucap Anggun. Emang bisa Gun? Tanya Sisil lagi. Lo tenang aja, itu mah gampang buat Anggun, ucap Sinta. Donna yang mendengar itu pun menjadi cemas dan juga takut ketahuan kalau dia yang hapus. Dengan cepat Donna menuju ruang CCTV untuk menghapus rekaman itu. Chapter 26. Donna yang mendengar ucapan Sinta dan Anggun pun menjadi takut. Gue harus cepat ke ruang pemantauan CCTV nih, sebelum Anggun dan Sinta datang, ucap Donna. Tak butuh waktu lama Donna sudah sampai di ruang pemantauan CCTV. Keberuntungan memihak gue nih, gumam Donna. Ya di ruang pemantauan tidak ada penjaganya. Dengan cepat Donna menghapus rekamannya, dan sekarang tidak ada bukti yang akan didapat oleh Anggun. Anggun yang sudah menyelesaikan tugasnya mengembalikan datanya yang terhapus pun dengan segera memprintnya seperti yang disuruh Pak Gio tadi. Setelah semuanya selesai Anggun pergi ke ruangan Pak Gio untuk menyerahkan tugasnya. Tok tok tok. Masuk, terdengar suara Pak Gio yang menyuruh Anggun masuk. Permisi Pak, ini berkas yang Bapak minta tadi, ucap Anggun. Taruh saja di sana Anggun, ucap Gio. Saya permisi dulu, Pak, ucap Anggun. Iya, terima kasih ya, Gun, ucap Gio. Sama-sama Pak, itu udah menjadi tugas saya. Permisi Pak, ucap Anggun sambil berlalu meninggalkan ruangan Gio. Sin, temenin gue ke ruangan pemantau CCTV ya, ajak Anggun. Yuk, gue juga penasaran siapa yang tega menghapus data itu. Anggun dan Sinta udah berada di depan ruangan pemantau CCTV. Tok tok tok, Anggun mengetuk pintu ruangan. Petugas yang mendengar pintu diketuk pun membukakan pintunya. Siang Pak, capa Anggun dan Sinta. Siang, ada yang bisa saya bantu Mbak? Tanya petugas kepada Anggun. Gini Pak, bisa minta tolong lihat rekaman di ruangan desain nggak Pak? Soalnya ada orang yang sengaja menghapus data penting di komputer saya, ucap Anggun. Mendengar kata penting itu, petugas pun langsung melihatkan rekamannya kepada Anggun. Kejadiannya jam berapa Mbak? Selesai makan siang Pak. Dengan lihai dan cepat petugas tersebut mencari rekaman pukul 13, di sana terlihat jelas, tapi pas di menit, pukul 13.10 sampai pukul 13.15 rekamannya nggak ada. Ada yang masuk ke ruangan ini selain kita nggak Pak? Tanya Anggun. Nggak ada Mbak, dari tadi saya bertugas di sini dan tidak ada orang yang masuk, jawab petugas. Ya udah kalau gitu kami permisi dulu,
terima kasih Bapak udah mau membantu, dan maaf sudah mengganggu waktu kerja Bapak, ucap Anggun. Sama-sama Mbak, itu juga sudah menjadi tugas saya. Sekarang lanjutin deh Pak kerjaannya, kami permisi dulu, ucap Anggun sambil meninggalkan ruangan itu. Gun, gue curiga deh sama Donna, secara kan dia benci banget sama kita, terutama sama lo. Iya juga sih, tapi kita kan nggak bisa nuduh orang kalau nggak ada bukti, ucap Anggun. Apa yang bakal Iyo lakuin sekarang? Tanya Sinta. Sekarang gue biarin dia lolos, tapi tidak lain waktu, jawab Anggun. Anggun dan Sinta sudah sampai di ruang kerjanya. Gimana, apa kalian udah tahu orangnya? Tanya Sisil pada Sinta. Belum Sil, orang itu termasuk licik. Dia menghapus rekaman sebelum kita sampai di kantor, jawab Sinta. Tapi gue curiga sama tuh nenek sihir, ucap Sisil. Siapa yang lo maksud nenek sihir? Tanya Sinta. Itu loh si Donna yang sok kecakapan itu, jawab Sisil. Sinta yang mendengar ucapan Sisil pun tertawa. Boleh juga tuh julukan lo buat dia, gue dan Anggun juga curiga sama tuh orang, tapi kan kita nggak punya bukti buat nuduh dia, ucap Sinta. Terus gimana dengan data-data Anggun yang hilang? Tanya Sisil. Tenang aja, Anggun udah mengatasinya kok, jawab Sinta. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, itu artinya, waktu buat karyawan untuk pulang meninggalkan semua rutinitas mereka. Gun, entar malam jadikan? Tanya Sisil. Jadi dong, jawab Anggun. Kita perginya sama mobil gue aja, entar gue jemput Anggun, abis itu baru iyo Sil, ucap Sinta. Setuju, ucap Anggun dan Sisil. Seperti janji mereka tadi selesai makan malam, Anggun sudah memasukkan pakaian dan keperluan lainnya ke dalam kopernya. Tok tok tok. Pintu kamar Anggun diketuk. Sayang, boleh mama masuk? Terdengar suara mamanya dari luar. Masuk aja mah, pintunya nggak Anggun kunci kok. Mama Anggun pun masuk ke dalam kamar putri tercintanya. Sudah selesai berkemasnya sayang? Sudah mah, tinggal nunggu Sinta jemput Anggun aja lagi, jawab Anggun. Sekarang anak mama sudah besar, dan udah bisa hidup mandiri, ucap mama Anggun dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Mama jangan sedih dong, Anggun kan nggak pergi jauh mah. Cuma dekat sini juga kok, ucap Anggun sambil memeluk mamanya. Anggun tidur di atas paha mamanya. Adek udah tidur mah? Udah sayang, Aska pasti nanyain kamu besok itu, karena nggak melihat kakaknya yang cantik dan bawel ini, ucap mama Anggun sambil membelai rambut panjang anaknya. Iya sih mah, tapi mama bisa kan ngajak adek ke tempat Anggun? Iya nanti mama, papa dan adek akan ke sana, sambil melihat-lihat tempat tinggal anak mama. Ya udah kita turun yuk, entar lagi Sinta datang, ucap mama Anggun. Sinta yang sudah memasukkan semua keperluannya pun turun ke bawah, untuk berpamitan sama mama dan papanya. Mah, Pah, Sinta pergi dulu ya, pamit Sinta pada kedua orang tuanya. Baik-baik di sana, nanti sekali-kali mama dan papa akan main ke sana. Iya mah, Sinta pergi dulu ya, assalamualaikum, ucap Sinta sambil mencium tangan kedua orang tuanya. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan, jawab mama dan papa Sinta. Oke mah, jawab Sinta sambil melajukan mobilnya. 20 menit Sinta menghabiskan waktu untuk sampai di rumah Anggun. Tit-tit. Sinta membunyikan klakson mobilnya, satpam rumah Anggun pun melihat siapa yang datang. Ada non Sinta, ucap Kang Asep. Iya, Anggun ada di rumah nggak Kang Asep? Tanya Sinta. Ada non, jawab Asep sambil membukakan pintu gerbang. Silakan masuk non, ucap Asep. Makasih Kang, ucap Sinta sambil memacu mobilnya masuk di dalam. Walaupun Sinta udah sering kesini, tapi tetap aja takjub melihat rumah Anggun yang bak istana itu. Chapter 27. Akhirnya Sinta sampai juga di depan rumah Anggun. Assalamualaikum Gun, ucap Sinta. Waalaikumsalam, jawab Anggun dan mamanya.
Yuk masuk dulu Sin, ucap Anggun. Malam Tante, sapa Sinta sambil mencium tangan Mama Anggun. Malam, silahkan duduk Sin, Tante tinggal sebentar ya. Iya Tante, ucap Sinta. Aska mana Gun, kok gue nggak lihat dari tadi? Tanya Sinta. Aska udah tidur, sedih gue nggak bisa pamitan sama dia. Jawab Anggun. Mama Anggun pun datang membawa minuman dan cemilan. Silahkan diminum Sin, ucap Mama Anggun. Maaf udah ngeropotin Tante, ucap Sinta. Tante nggak repot kok Sin, ucap Mama Anggun. Tiba-tiba terdengar suara Aska manggil nama Anggun. Kakak, panggil Aska. Hai boy, kamu udah bangun, ucap Anggun sambil menghampiri adiknya. Hihamm, jawab Aska dengan suara khas. Bangun tidurnya. Anggun pun mengajak Aska duduk, hi boy sapa Sinta. Hi kak, ucap Aska sambil mencium tangan Sinta. Abis bangun tidur ya boy? Tanya Sinta. Iya, kakak udah lama datangnya. Tanya Aska. Kakak baru aja datang. Jawab Sinta. Om kemana Gun? Tanya Sinta. Belum sempat Anggun menjawab tanya Sinta terdengar suara dari luar. Assalamualaikum, ucap Papa Anggun. Waalaikumsalam, jawab Anggun, Sinta dan Aska. Ada tamu rupanya, ucap Papa Anggun. Baru pulang Om, ucap Sinta sambil mencium tangan Papa Anggun. Iya Sin, banyak kerjaan tadi, anak Om malah nggak mau bantu papanya, ucap Papa Anggun sambil melirik ke anaknya. Bukan nggak mau bantu Pah, tapi belum siap aja ngurus perusahaan sebesar itu, ucap Anggun. Gimana kabar orang tua kamu nak? Tanya Papa Anggun pada Sinta. Alhamdulillah sehat Om, jawab Sinta. Setelah lama berbincang-bincang, Anggun pun minta izin sama Papa dan Mamanya. Pah, Mah, Anggun pamit dulu ya, Aska yang melihat Anggun membawa koper. Kakak mau pergi kemana? Tanya Aska dengan mata sudah berkaca-kaca. Anggun yang mendengar suara adiknya pun menghampiri Aska. Kakak mau tinggal di apartemen sayang, jawab Anggun. Aska pun menangis, kakak nggak boleh pergi, kakak nggak boleh tinggalin Aska, ucap Aska sambil terisak. Kakak nggak bakal tinggalin Aska jauh kok, kapanpun Aska pengen ketemu kakak, Aska bisa datang ke apartemen kakak, ucap Anggun. Iya sayang nanti kalau adek kangen sama kakak kita pergi ke tempat kakak, ucap Papa Anggun ikut membujuk Aska. Janji ya Pah, ucap Aska yang sudah mulai tenang. Janji sayang, ucap Papa Anggun. Kakak pamit dulu ya dek, besok kakak ajak ke mall ya, ucap Anggun. Oke kak, kakak hati-hati di jalan ya sama kak Sinta, ucap Aska. Pasti dek, ucap Anggun. Anggun dan Sinta pun mencium tangan kedua orang tua Anggun. Assalamualaikum Mah, Pah, adek kita pergi dulu. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan, ucap Mama, Papa, dan adek Anggun. Siap Mah, bye-bye, ucap Anggun sambil melambaikan tangan. Mobil Sinta sudah melaju meninggalkan istana keluarga Wiguna. Sekarang mereka menuju kediaman Sisil. Hanya butuh waktu 10 menit dari rumah Anggun menuju rumah Sisil, akhirnya mereka sampai di rumah Sisil. Assalamualaikum, ucap Anggun dan Sinta. Waalaikumsalam, ucap Mama Sisil. Ada nak Anggun, silahkan masuk Sisil udah nunggu dari tadi, ucap Mama Sisil. Ya udah kita langsung berangkat aja deh tante takut entar kemalaman, ucap Sinta. Nggak mau minum dulu, ucap Mama Sisil. Makasih deh tante, lain waktu aja, ucap Anggun. Ya udah Mah, kita berangkat dulu ya, assalamualaikum, ucap mereka bertiga. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan, jawab Mama Sisil. Siap Mah, dah Mama, ucap Sisil. Mobil pun melaju meninggalkan rumah Sisil, di dalam mobil. Besok kita beli bahan masak yuk, ajak Sinta. Boleh, sekalian gue mau ngajak Aska main, ucap Anggun.
Oke, berarti abis dari kantor kita langsung jemput Aska, ucap Sinta. Di rumah Fandi. Mah, apa mama udah ketemu sama kakak? Ucap Fanya adek Fandi. Sudah sayang, mama juga udah suruh kakak kamu pulang, tapi dia nggak mau. Sampai kapan kakak nggak akan mau pulang? Tanya Fanya. Mama juga nggak tahu nak, mungkin kakakmu butuh waktu. Tapi sampai kapan mah, ini udah lama kakak nggak pulang-pulang. Ya mama juga nggak tahu, kakak kamu itu kan sama kayak papa, sama-sama keras kepala. Iya juga ya mah, besok temenin Fanya ke mall dong mah. Emang kamu mau beli apa lagi? Fanya boring di rumah terus mah. Kamu ajak temen-temen kamu dong. Malas mah, Fanya ajak kakak aja kali ya mah, ya sudah kamu hubungi kakak kamu aja. Coba Fanya chat kakak dulu ya mah, chat duo kurang akur. Fanya, Assalamualaikum kak. 1 menit, 2 menit 3 menit. Fandi belum juga membalas pesan Fanya adeknya. Fanya, kakak, masih hidup nggak sih? Fandi, apaan sih ganggu orang lagi tidur aja? Fanya, ele alasan, kakak mana ada pernah tidur cepat, lagian nih baru jam 8. Fandi, ya udah, ada apa hubungi kakak? Fanya, besok temenin Fanya ke mall ya. Fandi, ada maunya ternyata. Fanya, nggak usah lebay, ingat sama umur. Fandi, yak elah dek masih muda dan tampan gini pun. Fanya, ya deh, masih muda, besok mau kan, please. Fandi, kenapa nggak pergi sama mama aja dek Fanya, aku pengennya sama kakak. Fandi, ya deh, besok kakak jemput. Fanya, nah gitu dong, ya udah sana-sana tidur. Fandi, dasar adek durhaka kamu. Akhirnya Anggun dan kedua sahabatnya sampai di apartemen, mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Anggun menyimpan pakaian ke dalam lemari yang ada di dalam kamarnya. Setelah semuanya beres Anggun pun membersihkan diri, karena sudah waktu jam tidur. Waktu berjalan dengan cepat, dan pagi pun telah datang. Anggun yang sudah bangun pagi-pagi sekali sudah menyiapkan sarapan buat kedua sahabatnya. Selesai membuat sarapan Anggun pun pergi mandi. Butuh waktu 20 menit buat Anggun menyelesaikan mandinya. Mau pakai baju apa ya, ucap Anggun sambil melihat-lihat baju yang bakal dia pakai. Setelah berpakaian rapi, Anggun memakai makeup tipis, dan memoles bibirnya dengan lipstik. Beres deh, ucap Anggun. Sinta dan Sisil yang juga sudah siap dengan pakaian kantor mereka. Anggun kamu cantik banget, ucap Sisil yang melihat Anggun keluar dari kamarnya. Kamu juga cantik Sil, balas Anggun. Jadi cuma Sisil nih yang cantik, ucap Sinta yang pura-pura ngambek. Mereka pun tertawa bersama. Ya udah yuk sarapan, entar kita telat lagi ke kantornya. Mereka pun sarapan dengan diselingi canda dan tawa. Di tempat lain. Ai, entar lo gantiin gue rapat sama klien yang dari Singapura, ucap Fandi. Emang lo mau kemana? Tanya Aldi, gue mau temenin Fanya ke mall. Tumben Iyo mau nemenin cewek ke mall. Ya mau gimana lagi, dia kan adek gue. Apalagi lihat wajah dia yang memelas gitu, nggak tega gue. Lo nggak ada niat mau nemuin papa lo. Gue belum punya keberanian buat ketemu dia Al. Iya sih, apa lo masih menunggu Kia? Gue nggak tahu Al, rasa itu udah mulai menghilang buat dia. Apa Iyo udah menemukan pengganti Kia? Gue belum bisa pastiin si Al gimana perasaan gue ke dia. Yang pasti dia bisa gantiin posisi Kia di hati gue. Apakah cewek itu Anggun? Kok lo tahu sih? Fan orang lain aja bisa tahu kalau lo demen ama tuh cewek, apalagi gue. Tapi gue belum begitu mengenal dia, dan belum begitu banyak tahu tentang dia. Gue yakin Anggun itu cewek baik-baik. Gue harap juga begitu.